Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Bicarakan tentang energi pikiran atau kekuatan pikiran dalam diri manusia. Banyak juga ilmu-ilmu yang mendalami tentang kekuatan pikiran ini. Tetapi banyak juga yang larinya karena kerezekian, kemakmuran, ada juga yang menjadi magnet uang, ada yang larinya ke mata batin, kebatinan. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sebenarnya berhubungan dengan kekuatan pikiran. Untuk mempertajam kekuatan pikiran kita atau sugesti pikiran kita bisa menggunakan olah pernapasan, memberi dorongan motivasi yang tinggi sehingga bisa tertanam di dalam pikiran kita. Karena di saat sampai ingin frekuensi sampean itu kecepatannya luar biasa atau bisa sampai kepada tujuan yang ingin sampean kehendaki atau bisa target jenengan, di situ ada penggabungan antara rasa, pernapasan, dan juga kekuatan pikiran panjenengan. Berarti sebenarnya yang mempertajam kekuatan pikiran kita itu adalah antara rasa ataupun hawa nafsu kita, sukma kita, dan teknik pernapasan kita. Nah, teknik yang digunakan ini adalah menahan nafas. Ada tahapannya. Untuk memperkuat dan mempertajamnya, pertama yang harus sampean lakukan yaitu sampean pernapasan perut dulu. Apa keinginan panjenengan? Membulatkan keinginan panjenengan. Entah baik atau buruk itu tergantung panjenengan sendiri-sendiri. Sampean bulatkan niat sampean, sampean naikkan, sampean gunakan amarah panjenengan. Sampean tarik napas set, tahan di dada, tingkatkan amarah panjenengan. Nah, sehingga amarah yang didorong oleh kekuatan dari perut ini menjadi sebuah energi yang luar biasa. Tahan nafas, dalam pikiran kita fokus kepada target ataupun apa yang ingin sampean kehendaki atau apa yang ingin sampean raih dalam hidup panjenengan. Nah, kalau untuk mengirimkan energi atau kekuatan ini, sampean buang napasnya lewat hidung. Jadi tarik, tahan perut, bangkitkan niat sampean, lepas lagi lewat hidung, tarik lagi lewat hidung, simpan di dada, tahan. Di saat pikiran sudah tahu apa yang ingin sampean tujukan, kirim frekuensinya dan serta energinya, pernapasan buang lewat hidung.
sesuai dengan tujuan target panjenengan. Ilmu ini sebenarnya warisan dari leluhur dulu. Leluhur Nusantara dulu itu punya ilmu yang ditakuti oleh lawan-lawannya, yaitu teluh. Kalau dulu teluh, santet ini perkembangan zaman, dulu namanya teluh. Teluh itu murni energi yang dikirimkan. Karena orang ini sudah mampu menguasai rasa, ilmu pernapasan, dan juga kekuatan pikirannya. Tajam mata batinnya. Nah, ketajaman mata batin ini sebenarnya kan untuk menyalurkan atau menyampaikan frekuensi ataupun apa yang ingin sampean kehendaki, sehingga bisa nyambung ke seluruh alam semesta. Ya karena kita juga alam semesta gitu. Kita ini alam semesta itu juga kita. Nah, sinyal towernya dalam diri kita ini yang menyampaikan sinyal kita ke alam ini adalah pikiran kita, frekuensi otak kita. Ini yang menyambungkan. Makanya di saat sampean ingin ke satu target, ya sampean fokus pikiran sampean ini kepada targetnya. Nah, dorongannya itu lewat perut dan dada. Ini sebenarnya kalau yang disebut menyuruh jin dan setan itu di sini. Karena tempat jin dan setan itu ada di dada dan perut. Tempat hawa nafsu, tempat alwamah, supiyah, dan amarah. Lah ini kan bisa sampean olah. Segitiga bermuda dalam tubuh kita ini. Itu kok bisa disuruh, Kang? Ya ini dikumpulkan energinya. Jadikan sebuah putaran dalam tubuh kita. Nah, yang menyampaikan itu adalah frekuensi pikiran kita. Larinya lewat pernapasan kita dari hidung itu tadi. Jangan percaya, tapi bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan, tapi jangan percaya. Dan jangan sembarangan digunakan. Bahaya. Karena ilmu ini dulu ditakuti, sangat ditakuti lawan-lawannya. Bahkan di saat ilmu ini sangat dikuasai, kita makan itu bisa orang lain yang kenyang. Kita ngobati orang itu cukup diam, orang itu tahu-tahu sembuh sendiri. Itu bisa. Itu bisa, sangat bisa. Nah, sebenarnya pelajaran meditasi, pelajaran diam ini, namanya orang diam itu sebenarnya energi terkumpul dalam diri. Gunung itu diam, mengumpulkan tenaga di dalamnya. Kalau sudah gerak itu menandakan tenaga itu sudah tidak terbendung mau keluar. Sama orang itu. Di saat kita mampu diam, mendiamkan diri, merenung, dan memiliki tujuan dalam diam kita, entah itu menyakiti orang, entah itu menarik orang, entah itu untuk rezeki kita, entah itu untuk kesehatan kita. Di situ sebenarnya dalam diam itu kita mengumpulkan energi kita sendiri. Kita membangun, membangkitkan energi kita sendiri dengan putaran yang ada dalam tubuh kita. Yaitu yang saya sebut segitiga bermudanya manusia itu ada di paru-paru, jantung, dan pusar. Itu sangat luar biasa kekuatannya. Bila bisa dikuasai, dibarengi dengan olah pernapasan yang benar dan kekuatan pikiran yang benar, maka ketajamannya sangat luar biasa. Contoh yang real itu adalah sabdo dadi, ataupun di saat orang mensabda orang itu langsung kejadian. Itu sebenarnya dari rasa, pernapasan, dan kekuatan pikiran. Jadi itu kun fayakunnya.
Apa yang sampean pikirkan, apa yang sampean kehendaki akan terjadi. Makanya belajar meditasi jangan nanggung. Jangan sampean batasi hanya untuk mengaktifkan cakra, kundalini, mata batin. Bukan. Meditasi adalah penguasaan diri. Kembali ke kesadaran diri yang sempurna. Mempertajam rasa, menguatkan olah pernapasan, dan juga menambah energi frekuensi pikiran atau otak kita. Itu sebenarnya meditasi. Di situ nanti zaman di saat manunggal antara jiwa, raga dan sukma. Raga diwakili oleh nafas kita, sukma diwakili oleh rasa kita, jiwa diwakili oleh kekuatan pikiran kita. Nah, di saat ini bisa menyatu, klik, zaman bisa melakukan apa saja dalam diam. Tidak perlu mantra, tidak perlu sesaji. Ada orang mau contoh aja menyantet orang, dia pakai sesaji, pakai foto, pakai ini. Terus dia dipajang, difoto, jadikan status. Itu hanya menakut-nakuti. Orang yang membuat itu berarti dia tidak tahu namanya santet, belum paham. Orang minta foto itu hanya pengen tahu wajahnya saja. Namanya, wajahnya, itu saja. Sebagai apa? Nanti sebagai titik fokus di pikirannya. Dan cara kerjanya cuma tidak sesimpel terus ritual jadi. Enggak. Ngerjain orang itu susah. Tidak semua orang bisa. Kalau banyak yang ngomong, ya itu karena mereka merasa bisa. Akhirnya dimaharkan. Akhirnya dipublikasikan. Nggak ada orang bisa santai itu dipublikasikan, nggak ada. Nggak mungkin orang bisa santai itu ngaku bisa, itu nggak mungkin. Apalagi maharnya hanya di bawah 10 juta. Itu main-main, dia nyari-nyari aja. Orang yang benar-benar bisa itu pasti dia tinggi, Mas. Untuk apa? Agar orang itu tidak jadi menyakiti orang. Memang sengaja dia tinggikan. Nah, ilmu ini sebenarnya buah dari meditasi. Buah dari meditasi. Dari diam sampean itu sebenarnya bisa menghasilkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Kalau benar-benar dipahami, kalau benar-benar dimengerti dalam diamnya, tidak sekedar diam tenang. Tetapi di situ sampean harus ada kajian, harus ada renungan, harus punya tujuan. Ini yang penting. Meditasi tanpa tujuan, jangan meditasi. Sampai tidak akan mendapat apa-apa. Nol. Meditasi saya suung, Kang. Saya tidak ingin apa-apa, tidak merasakan apa-apa, tidak tahu apa. Sampai itu ngelamun. Baru masuk alam bawah sadar. Itu bukan suung. Itu ngelamun sampai. Namanya meditasi itu kembali kesadaran diri. Justru menyadari ada apa-apa. Karena sampean sadar hidup. Kalau sampean tidak sadar hidup, tidak merasakan apa-apa, tidak tahu apa-apa, berarti sampean itu lagi ngelamun. Itu bukan meditasi, tapi ngelamun. Sampean hanya berhayal, halusinasi.
masuk dimensi ini, masuk ruang ini. Meditasi bukan itu. Meditasi itu memahami diri sendiri. Kalau sampean pengen dekat dengan Tuhanmu, pahami makhluk ciptaannya dulu. Karena di dalam makhluk ciptaan Tuhan itu sendiri ada Tuhan itu sendiri. Orang tua menciptakan anaknya, dalam anaknya itu ada darah orang tuanya. Pasti ada unsur yang masuk di dalam ciptaannya. Nah, untuk dekat sampai pahami, untuk memuliakan Tuhan, muliakan makhluknya. Untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, rangkul seluruh makhluk ciptaannya. Jangan batasi, jangan saling menjatuhkan. Nah, di saat kita mampu kembali ke diri sendiri, memahami rasa, pernapasan kita, kekuatan pikiran kita, ya apapun yang sampai inginkan ya akan terwujud. Akan terwujud. Karena apa? Sampai dekat dengan Gusti atau Tuhan jenengan. Otomatis orang yang tahu dirinya, yang tahu diri sejatinya, itu tahu Tuhannya kok. Nah, orang yang sudah dekat dengan Tuhan, ya mau melakukan apapun, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ini real, tidak perlu pakai goib. Jadi kalau ada orang ngomong, ilmu leluhur dulu, teluh atau santet, memakai jin, berarti orang itu belum tahu ilmu itu. Nggak ada teluh santet itu pakai jin. Nggak ada. Nggak menyuruh jin, nggak. Diambilkan dari gunung ini, dari pusaka ini, dari itu pembodohan. Nggak ada. Itu hanya sugesti. Makanya banyak spiritual yang menyombongkan diri. Siapa bisa nyantet saya? Siapa bisa ini? Karena dia hanya paham santet itu hanya sugesti. Hanya sugesti. Pemahaman dia hanya itu. Dia belum ketemu orang-orang yang bisa menguasai dirinya. Di saat dia melukai dirinya, orang yang dituju itu juga terluka. Dia belum ketemu orang-orang itu. Pembelajaran ilmunya hanya ilmu teori. Ilmu teori. Makanya tidak usah sombong. Kita jadi spiritual itu tidak usah sombong. Di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Lebih baik diam. Karena diam itu katanya mutiara. Diam itu emas. Dalam diam itu tersimpan energi yang luar biasa. Makanya marahnya orang diam itu mematikan. Karena apa? Langsung rasa, nafas, kekuatan pikiran. Siapa yang dituju? Sinkron kita itu sama. Saya dan jenengan itu sama. Raga kita sama unsurnya. Rasa kita sama. Sama ndak punya uang mumet, saya ndak punya uang juga mumet. Sama rasa kita. Nama kita saja yang berbeda. Kadang jenis kelamin kita aja yang berbeda. Tapi sebenarnya hakikatnya sama. Lah sampean bisa menguasai diri sampean, berarti sampean itu juga bisa menguasai orang lain. Sampean menguasai rasa sampean bisa menguasai rasa orang lain. Nah, disitulah keistimewaan kekuatan pikiran digabungkan dengan olah pernapasan dan rasa. Jadi menyuruh jin itu caranya, menyuruh jin dan setan yang real loh. Itu di saat sampean tarik nafas, simpan perut, sampean naikkan ke dada, dek. Emosi sampean tingkatkan, perbesar emosi amarah jenengan. Tujuan apa? Ini nafas disimpan di dada. Tujuan sampean untuk apa? Itu tanamkan dalam pikiran sampean.
saat sudah benar-benar fokus, lepas lewat pernapasan hidung. Keluarnya jadi dari hidung. Set. Jangan dicoba. Biar cukup paham saja. Jadi kalau ada orang bikin sampean, usaha sampean hanya dengan buang bunga, buang beras, buang tetek bengek, jangan dihiraukan, itu tidak ada apa-apanya. Itu hanya ingin mensugesti sampean untuk pusing agar bingung jenengan. Dan dari kebingungan jenengan itulah sampai nanti akan kesusahan sendiri. Jadi kalau ada buang-buangan seperti itu, tetek bengek, sapu aja. Itu tidak ada efeknya apa-apa. Tidak ada efeknya apa-apa. Makanya banyak ilmu-ilmu yang berkembang. Orang kesurupan, ditarikkan jin, dimasukkan tubuh kesurupan, itu hanya pembodohan sebenarnya. Tidak ada jin kok bisa ditarik, dimasukkan tubuh, itu tidak ada. Bagaimana dia bisa memegang benda gaib? Itu kan berarti hanya sugesti saja. Terus yang disugesti masuk. Ya sudah jadi kesurupan. Ditanya gitu ya paham aja. Ditanya punya telinga kok dengerin. Hanya pembodohan kalau bagi saya. Jin dan setan itu tempatnya ada dalam diri kita sendiri. Amarah, aluamah, ini adalah jin dan setan. Sesuatu yang ingin berlebih-lebihan dan rasa kebencian ingin dipuja, ingin dipuji oleh orang lain. Ini jin dan setan. Makanya ada iri hati, sakit hati, dengki. Ini karena ini sifatnya ini. Dan ini yang menggoda jenengan. Saat sampean punya tujuan, ini yang bagian menggodanya. Membelok-belokkan niat dan tujuan sampean itu di rasa kita ini. Tempatnya di dada, di perut. Makanya kalau ada ngomong Tuhannya di dada, itu sampean tahu itu letaknya siapa. Itu letaknya siapa. Tuhan itu Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang bisa mencipta dalam diri sampean itu apa? Letaknya di mana? Disitulah Tuhan berada. Di saat sampean gunakan sesuai tujuan jenengan, ya akan terjadi. Karena sampean menciptakan. Kalau tidak diciptakan, tidak terjadi. Suatu itu kalau dipercaya, dicipta akan terjadi dan bisa dirasakan. Tidak mungkin tahu-tahu jadi, enggak. Pasti ada prosesnya. Pasti ada tahapannya. Pasti ada penciptaannya. Makanya buat teman-teman semuanya, ilmu itu tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Tidak ada yang sesat, tidak ada yang menyesatkan. Yang membuat ilmu itu menjadi seperti itu adalah orang-orang yang memegang ilmunya. Karena setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Jadi kalau ada orang ngomong ada ilmu hitam putih itu, orang itu sendiri belum memahami ilmu. Yang hitam dan putih itu adalah kelakuan yang membawa ilmunya, bukan ilmunya. Nah, ini semoga dipahami, jangan sembarangan dijalankan. Rasa, pernapasan, dan pikiran itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan orang lain. Apabila panjenengan menginginkan. Karena sesuatu yang diinginkan, rasa cipta karsa, karya, itu akan benar-benar luar biasa. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat dan selalu belajar. Belajar kembali ke dalam kesadaran diri. Agar kita tidak mudah
tertipu, tidak mudah terombang-ambing, dan bisa memiliki keimanan yang benar-benar kokoh, yang tidak hanya ikut-ikutan, yang tidak hanya mengikuti umumnya, tapi benar-benar memiliki keteguhan, keyakinan, kepercayaan dalam diri kita. Karena antara kita dan Tuhan itu hanya kita sendiri yang tahu. Tidak bisa mengikuti umumnya. Dari saya terima kasih, salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.